Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 931-935. Setelah Jingkei menunjukkan kekuatannya, jelas terlihat apa spesialisasi dari wanita berpakaian hitam tersebut, kekuatan jiwa. Awalnya posisi ini seharusnya menjadi milik Zhao Feng, tetapi ia justru telah mengambil posisi sebagai penjinak hewan buas. Patua Siang dari Paviliun Lautan Hampa ingin menantang Nona Su Qingling. Seorang tetua yang tampak tenang dan memegang tongkat perlahan berjalan keluar dari aula Pangeran ke-9. Sebelum pertarungan untuk posisi dimulai, kelompok yang tidak berhasil mendapatkan tempat akan menganalisis semua orang yang memiliki tempat dan mendiskusikan siapa yang paling mudah untuk digantikan. Si Yulei berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar dan seorang pesilat jenius yang tak tertandingi dari generasi sebelumnya. Tidak ada kekurangan dalam dirinya ataupun kelompok di belakangnya. Tetua Ying dulunya bagian dari para petinggi jaringan komunikasi langit kekaisaran dan ia berspesialisasi dalam penginderaan dan pelacakan. Sepertinya, dia juga punya banyak informasi mengenai makam kekaisaran. Tetua Ying juga memiliki kekuatan pertempuran seorang calon penguasa suci. Tidak ada yang akan menantang anggota tim yang begitu penting. Zhou Su pernah menjadi putri kaisar suci yang paling disukai dan ketenarannya sebagai tabib telah menyebar sejak lama. Bahkan tabib kekaisaran pun memujinya. Tidak ada yang tahu terlalu banyak tentang dia. Namun karena dia termasuk anggota keluarga kekaisaran, yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya. Ketenaran Senjizi telah menyebar ke seluruh dinasti Gan yang agung 100 tahun yang lalu dan sangat sedikit orang yang berspesialisasi dalam ramalan. Sebagian besar kelompok bahkan tidak memiliki satu orang pun yang mampu meramal. Adapun Zhao Feng, dia memiliki hewan peliharaan dari garis keturunan 10.000 ras kuno. Tidak ada yang memiliki harapan untuk bisa menang melawannya kecuali mereka memiliki hewan peliharaan di tahapan alam cahaya mistik. Karena itu, hanya ada dua pilihan, Jingkei dan Su Qingling. Su Qingling adalah bagian dari generasi muda dan tidak terlalu terkenal. Kelompok di belakangnya adalah Istana Bangsawan Agung Su, yang merupakan yang kelompok terlemah dari 10 Istana Bangsawan Agung dan satu-satunya Istana Bangsawan Agung yang mendukung Pangeran ke-9. Perwakilan dari Istana Bangsawan Agung Su di aula Pangeran ke-9 membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir. Su Qingling perlahan berjalan keluar dan suara yang agak tua terdengar, sesuai permintaanmu. Weng, gelombang kekuatan keinginan jiwa muncul dari Ge Xiang dan berubah menjadi puluhan sinar putih yang melesat ke arah Su Qingling. Sinar jiwa, Ge Xiang mengedarkan kekuatan keinginan jiwanya, dan puluhan sinar jiwa putih dihubungkan oleh gelombang kekuatan jiwa yang kuat untuk membentuk sinar jiwa yang besar dan padat. Serangan ini memiliki momentum kuat yang sepertinya bisa mendorong jiwa Su Qingling keluar dari tubuhnya. Su Qingling memiliki ekspresi tenang ketika kekuatan jiwa yang dingin terpancar dari tubuhnya. Perisai, kata Su Qingling lembut ketika memutar tangannya dan sepertinya menuliskan sesuatu di udara. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwanya mulai menyebar saat sebuah segel penahan jiwa raksasa langsung melayang di udara dan berubah menjadi perisai jiwa. Teknik rahasia jiwa yang aneh. Sebuah cahaya berkilat di mata Ge Xiang. Dia pernah mendengar tentang teknik rahasia segel penahan jiwa, tetapi tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Boom! Sinar jiwa mendarat di perisai jiwa dan bentrokan itu mengguncangkan jiwa para pesilat yang lebih lemah. Sinar jiwa dan perisai jiwa pun langsung hancur setelah bentrokan sengit tersebut. Teknik pertahanan Su Qingling telah sepenuhnya memblokir serangan Ge Xiang. Cobalah untuk menahan serangan ini. Penjara jiwa, Ge Xiang meraung saat rambut putihnya tertiup angin dan sejumlah besar kekuatan jiwa putih pun muncul. Weng, weng, sinar putih muncul di atas Su Qingling dan membentuk sebuah penjara yang menekan ke bawah dengan kekuatan keinginan jiwa sebesar gunung. Ini adalah teknik jiwa jarak jauh yang dimaksudkan untuk mengurung lawannya. Teknik jiwa Su Qingling benar-benar berhasil dilawan. Ekspresi Zhao Feng berubah. Kekuatan jiwa tetua tersebut kuat, tetapi penjara jiwa ini menggunakan terlalu banyak energi dan tidak memiliki efek yang kuat dibandingkan dengan rantai jiwa Zhao Feng. Di sisi lain, teknik rahasia jiwa Su Qingling sangat mendalam. Zhao Feng hanya bisa menemukan satu nama untuk jurus seperti itu dalam ingatannya, teknik rahasia segel penahan jiwa. Segel, ekspresi gadis berpakaian hitam tidak berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menggambar segel penahan jiwa raksasa dengan masing-masing tangannya. Weng, dua segel penahan jiwa melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang menabrak penjara jiwa. Bagian dari penjara jiwa Ge Xiang langsung tersegel oleh kekuatan keinginan jiwa dan kekuatannya pun menurun.
Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang dingin menyapu dan menciptakan lapisan es di penjara jiwa. Setelah tersegel dalam lapisan es, penjara jiwa tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Pada saat ini, Su Qingling berjalan beberapa langkah ke depan dan keluar dari jangkauan penjara jiwa. Pedang, mata Su Qingling terlihat dingin ketika mengangkat lengan tangannya dan kekuatan jiwa yang aneh pun berkibar. Aku mengaku kalah, Ge Xiang menghela napas tanpa daya. Penjara jiwa telah menghabiskan sebagian besar kekuatan keinginan jiwanya. Lagi pula teknik rahasia jiwa Su Qingling sangat aneh dan teknik Ge Xiang sendiri kekuatannya tidak berada di dekat teknik rahasia segel penahan jiwa yang terlupakan. Pertarungan pun berakhir dan banyak pesilat ahli yang awalnya berencana ingin bersaing untuk posisi tersebut langsung mundur. Banyak orang bahkan tidak melihat kekuatan teknik jiwa Su Qingling dan orang-orang di sekitar arena akhirnya benar-benar mengamati wanita tersebut. Zhao Feng harus mengakui bahwa penguasaan jiwanya cukup bagus tetapi kekuatan keinginan jiwanya tidak terlalu kuat. Jika tidak, dia akan bisa melepaskan lebih banyak kekuatan pertempurannya. Meskipun teknik rahasianya kuat, itu membutuhkan bakat alami dan tidak cocok untuk mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa berbasis jiwa. Meskipun Pangeran ke-9 tidak memiliki banyak anggota, mereka semua adalah para pesilat elit. Bangsawan Nanfeng tersenyum ketika tatapannya menjadi sedikit lebih percaya diri. Mata Pangeran ke-9 juga berbinar-binar. Kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Su Qingling sangat bagus. Di sampingnya, perwakilan dari Istana Bangsawan Agung Su memberikan senyuman kekaguman ke arah Su Qingling. Su Qingling telah mewarisi teknik misterius ini dalam dimensi ilusi ilahi dan sejauh ini ia hanya memahami sebagian dari teknik tersebut. Setelah Jing Kai dan Su Qingling menunjukkan kekuatan pertempurannya, tidak ada yang menantang anggota kelompok Pangeran ke-9 lagi. Teknik jiwa yang unik milik Su Qingling bahkan membuat anggota lain di arena pertarungan menjadi lebih serius. Meskipun tidak ada banyak kelompok yang mendukung Pangeran ke-9, kekuatan anggota kelompoknya relatif luar biasa. Setelah pertarungan berakhir, Zhao Feng mulai lebih memperhatikan arena lainnya. Pertempuran di arena para pangeran berperingkat rendah sangat sengit karena para pangeran tersebut tidak benar-benar punya keinginan untuk menjadi putra mahkota. Itu artinya mereka tidak menimbulkan ancaman bagi pangeran lainnya. Kelompok mereka lebih dirancang untuk keuntungan tiap individunya. Zhao Feng memberikan sebagian besar perhatiannya kepada para pangeran yang berada di peringkat 4 besar, Pangeran ke-4, Pangeran ke-13, Pangeran ke-7, dan Pangeran ke-8. Dengan pikirannya, Zhao Feng melihat ke arah arena Pangeran ke-13. Tang Ze dari aliran Tanah Setan ingin bertarung dengan orang yang memiliki kekuatan pertempuran utama. Seorang tetua dengan tatapan mematikan dan berjubah ungu dan hitam melihat sosok berjubah hitam. Aliran Tanah Setan adalah kelompok super 3 bintang yang mendukung Pangeran ke-13, dan orang yang memiliki kekuatan pertempuran utama, yang berjubah hitam adalah seseorang yang disewa secara pribadi oleh Pangeran ke-13 untuk mengambil salah satu posisi pertempuran utama. Namun, anggota lain bahkan tidak tahu siapa namanya. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah calon penguasa suci. Oleh karena itu, banyak kekuatan yang mendukung Pangeran ke-13 mengincar posisi tersebut. Sosok berjubah hitam perlahan berdiri dan aura kematian pun menyebar. Kemarilah, suara serak terdengar di dalam dimensi jiwa. Seorang pesilat ahli yang bias terhadap jiwa. Tang Ze terkejut. Meskipun dia tidak berspesialisasi dalam jiwa, itu juga bukan kelemahannya. Namun, jika lawan menghususkan diri dalam jiwa, itu berarti bahwa keterampilan fisik mereka lemah. Tang Ze memperlihatkan senyum mematikan dan membuka dunia kecilnya. Dunia kecil dari calon penguasa suci adalah batas maksimal yang bisa ditahan oleh dunia yang sebenarnya. Dunia kecil yang gelap dan dingin pun muncul di belakang Tang Ze dan memenuhi seluruh arena. Hukum dan kekuatan keinginan yang tak terlihat mulai membatasi sosok berjubah hitam tersebut. Matilah kau. Kekuatan pertempuran Tang Ze menjadi 2 kali lipat ketika berada di dunia kecilnya sendiri. Dia pun menyerang seperti seorang penguasa setan. Huff. Sosok berjubah hitam terkekeh dengan dingin. Lengan kurus dan panjang yang ditutupi perban langsung muncul begitu Tang Ze menyerangnya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan jiwa berbasis kematian pun muncul. Kekuatan sosok berjubah hitam langsung menyapu tubuh Tang Ze dan gelombang kuat hukum kematian muncul dan menarik perhatian semua orang. Tang Ze membeku ketika Yuan sejati, energi kehidupan dan jiwa di dalam tubuhnya tersedot oleh pusaran kematian. Aura kematian yang menakutkan pun menutupi Tang Ze dan semua pori-pori tubuhnya. Arg, jangan, Tang Ze menjerit saat dunia kecil kegelapan di arena tersebut perlahan memudar. Sosok berjubah hitam menarik kembali lengannya. Jubahnya bergeser dan seonggok mayat kering pun terjatuh.
Semua orang di aula Pangeran ke-13 merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka yang bersiap-siap ingin mengambil tempatnya langsung merasakan keringat dingin muncul di punggungnya. Mereka baru saja dilewati oleh kematian itu sendiri. Siapa orang berjubah hitam itu? Jenis teknik macam apa itu? Itu sangat misterius dan kuat. Dengan hanya ayunan lengannya, dia membunuh seorang pesilat ahli dari aliran tanah setan dan dengan cara yang mengerikan juga. Dia sama sekali tidak bertarung dengan santai. Para pesilat ahli dari kelompok lainnya di arena terpisah yang menontonnya juga terpana. Mereka merasakan jiwa mereka bergetar hanya karena melihat orang berjubah hitam tersebut. Mereka semua juga calon penguasa suci, tapi orang berjubah hitam tersebut sangat kuat. Xin Wuheng, Suan Yuanwen, dan yang lainnya di arena Pangeran keempat semuanya memiliki ekspresi serius ketika melihat sosok berjubah hitam tersebut. Mereka dengan ekspresi paling jelek adalah anggota yang berspesialisasi dalam pertempuran jiwa karena merekalah yang akan bertanggung jawab menghadapi serangan jiwa ketika memasuki makam kekaisaran. Karena mereka berspesialisasi dalam kekuatan jiwa, mereka tahu betapa menakutkan sosok berjubah hitam tersebut. Benar-benar gelombang kekuatan keinginan jiwa yang kuat, kata Su Qingling dengan terkejut. Kekuatan keinginan kematian, Zhao Feng mengedarkan kemampuan mata kirinya, tetapi dia tidak bisa melihat melalui jubah hitam tersebut karena ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Kekuatan keinginan jiwa dari sosok berjubah hitam tersebut tidak lebih lemah dari miliknya. Kekuatan keinginan kematiannya membuat Zhao Feng mengingat Kaisar Kematian. Namun sosok berjubah hitam itu bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan. Seperti dugaanku, orang-orang di belakang para pangeran berperingkat lebih tinggi memang tidak biasa. Seorang tetua dari aliran tanah setan langsung berdiri dan melepaskan aura penguasa sucinya saat melihat sosok hitam tersebut dengan marah. Kau tidak meninggalkan ruang untuk bertahan hidup, ya. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang baik kepada aliran tanah setan setelah pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir nanti, Meskipun orang berjubah hitam itu kuat, dia hanya satu orang. Sedangkan aliran tanah setan adalah kelompok super dengan kekuatan 3 bintang. Mereka tidak bisa menerimanya. Sosok berjubah hitam tersebut tidak menjawab. Dia hanya duduk kembali dan dua anggota di sebelahnya pun tercekat. Munculnya sosok berjubah hitam menyebabkan perkelahian sengit atas posisinya pun menjadi tenang. Dia baru saja membunuh seorang calon penguasa suci dari aliran tanah setan dengan kekuatan yang kejam dan menakutkan. Hal tersebut menakutkan para anggota di belakang para pangeran yang tidak berniat menjadi putra mahkota. Mereka tidak terlalu kuat dan jika bertemu dengan orang berjubah hitam tersebut di dalam makam kekaisaran, mereka pasti akan mati. Beberapa pesilat jenius yang berencana menantangnya pun langsung menghentikan langkahnya. Tingkat kematian saat pertarungan untuk mendapatkan posisi biasanya cukup rendah. Jika kekuatan di belakang para pangeran tidak memiliki permusuhan hidup atau mati, mereka biasanya tidak akan membunuh yang kalah karena ingin menghindari konflik yang tidak perlu. Itu artinya bahaya memasuki pertarungan ini sedikit rendah. Namun orang berjubah hitam tersebut sepertinya tidak peduli dengan hal itu. Dia bahkan meremehkan aliran tanah setan yang memiliki kekuatan 3 bintang dan baru saja membunuh Tang Ze tepat di atas arena pertarungan. Kekuatan orang berjubah hitam ini membuat bahkan beberapa penguasa suci menjadi waspada. Orang ini sendirian saja telah meningkatkan tingkat kematian dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Seorang pria kuat di belakang Pangeran ke-13 segera pulih dari rasa syoknya dan langsung mengirim pesan kepada Pangeran ke-13, Chen, apakah kau yang merekrut anggota ini? Paman, dia bagus juga, kan? Pangeran ke-13 terlihat memiliki ekspresi bangga. Dia sangat puas dengan anggota pertempuran utamanya yang satu ini. Dia sangat kuat, tetapi kau harus berhati-hati. Ekspresi pria kuat tersebut terus berubah-ubah. Pria berjubah hitam itu sangat misterius dan kuat. Dia bahkan tidak takut dengan aliran tanah setan yang memiliki kekuatan 3 bintang, jadi mengapa dia membantu Zhou Chen? Pangeran ke-13 tidak mengindahkan kata-kata pamannya. Dia memandang dengan dingin ke arah Zhao Feng. Garis bawah pertarungan untuk menjadi putra mahkota adalah tempatmu akan mati. Garis bawah. Saat pertarungan di arena lain berlanjut, perhatian semua orang mulai menjauh dari orang berjubah hitam. Bagaimanapun juga, beberapa orang yang hadir juga pesilat jenius tak tertandingi yang telah terkenal selama ratusan tahun. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Di sisi lain, arena Pangeran ke-9 terlihat sepi dan tidak ada yang datang untuk menantang mereka. Semua anggota juga terdiam. Bakat Su Qingling dalam ilmu jiwa Dao membuat tim Pangeran ke-9 bahagia, tetapi orang berjubah hitam membuat mereka menjadi depresi.
Kekuatan keinginan jiwa kematian yang ditampilkan orang berjubah hitam benar-benar melampaui kekuatan keinginan jiwa Su Qingling. Bahkan Jing Kai pun merasa bahwa hanya kematian yang akan menunggunya jika dia melawan orang berjubah hitam tersebut. Jangan tertipu oleh apa yang kalian lihat. Jika kekuatan keinginan jiwa orang itu begitu kuat, itu berarti tubuh fisiknya adalah kelemahannya. Selama kita bisa menjaga jarak dan menggunakan serangan jarak jauh, kita bisa menang. Tetua Ying memiliki ekspresi muram saat perlahan berbicara. Kata-katanya pun bisa menenangkan ketakutan semua orang. Seperti apa yang dikatakan Tetua Ying, itu adalah cara terbaik untuk berurusan dengan para pesilat ahli berbasis jiwa. Ketika sedang menggunakan teknik jiwanya, mereka bisa dengan mudah dibunuh. Misalnya, ketika Zhao Feng menggunakan rantai jiwa atau tatapan mata dewa, pada dasarnya ia tidak dapat bergerak atau melakukan hal lain tanpa mengacaukan tekniknya. Saat orang berjubah hitam tersebut membunuh Tang Ze dengan kekuatan keinginan jiwanya, jika seseorang langsung menyergapnya, ia mungkin akan terluka parah dan mereka akan bisa menyelamatkan Tang Ze. Karena itu, pertarungan untuk menjadi putra mahkota membutuhkan kerja tim yang baik. Zhao Feng tiba-tiba memperlihatkan senyumannya saat berpaling ke arah arena Pangeran ke-8. Cao Ling dari keluarga Cao ingin menantang Yu Tianhao dari keluarga Yu. Seorang pria parubaya dengan sosok berotot menatap pemuda tampan dengan mata tertutup. Yu Tianhao akan bertarung sekarang. Keluarga Cao hanya mendapatkan satu tempat di kelompok Pangeran ke-8 sementara keluarga Yu mendapatkan 2 tempat. Jelas akan ada pertarungan di antara mereka. Yu Tianhao memiliki kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi, jadi masuk akal bagi keluarga Yu untuk mendapatkan 2 tempat. Kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Diskusi pun terdengar di mana-mana. Semua orang hanya pernah mendengar tentang kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi milik Yu Tianhao namun tidak pernah benar-benar melihatnya. Oleh karena itu, di mata semua orang, akan lebih mudah untuk menggantikan Yu Tianhao dibandingkan dengan yang lainnya karena dia masih sangat muda. Namun, karena kekuatan keluarga Yu yang merupakan salah satu 8 keluarga besar, tidak sembarang orang berani mengambil posisinya. Sedangkan meskipun saat ini keluarga Cao lebih lemah daripada masa kejayaannya dulu, mereka masih merupakan salah satu dari 8 keluarga besar, jadi mereka memiliki hak untuk bersaing. Yu Tianhao tiba-tiba berdiri dan gelombang niat pertempuran muncul di matanya. Semua orang di sekitar arena merasakan niat pertempuran yang mengejutkan naik ke langit. Keinginan untuk bertempur di dalam tubuh mereka tampaknya juga terbangun. Cao Long tersenyum puas. Sepertinya Yu Tianhao bukan seseorang tanpa kekuatan yang hanya bergantung pada nama keluarga Yu saja. Deng! Cao Ling tiba-tiba melompat ke udara dan berubah menjadi bayangan hitam yang menyerang dengan momentum terbentuknya badai. Kekuatan tak tertandingi di bawah surga. Kekuatan keinginan yang kuat terpancar dari tubuh Yu Tianhao saat dia mulai beraksi. Cahaya yang berkilauan ditembakkan dari telapak tangan Yu Tianhao. Pukulan angin terbang. Detik berikutnya, tinju hitam Cao Ling bentrok dengan serangan tersebut. Boom! Mereka berdua mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Wosh! Sosok Cao Ling sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya gelap lalu muncul di atas Yu Tianhao dan menendang ke bawah. Tendangan menghancurkan gunung. Kekuatan keinginan yang kuat dengan tekanan langit dan bumi muncul di kakinya. Serangan itu tampaknya menjadi gunung Tai saat menyerang ke bawah dan semua orang yang menonton merasa kesulitan untuk bernafas. Mereka harus mengedarkan yuan sejatinya untuk melindungi diri. Kekuatan tak tertandingi. Kekuatan keinginan tertinggi pun melonjak dari tubuh Yu Tianhao. Buma! Telapak tangan raksasa misterius yang dikelilingi oleh cahaya oranye mendorong ke atas dan melahap semua yang dilaluinya. Boom! Boom! Serangan Cao Ling yang bergemuruh langsung dihancurkan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Cao Ling. Tapak menghancurkan langit, Cao Ling terlihat seperti kilatan petir saat ia muncul di sisi kiri Yu Tianhao. Gelombang udara yang tajam pun melesat dan meniup debu di dekatnya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Cao. Dia bergerak secepat kilat dan serangannya sekuat gunung. Aku dengar persyaratan minimum untuk menjadi murid inti dari keluarga Cao adalah melatih 10 teknik pertempuran level bumi tingkat menengah hingga ke puncaknya. Keluarga Cao tampaknya penuh dengan para master pertarungan jarak dekat dan mereka memiliki beberapa teknik penguatan tubuh. Semua orang memuji kekuatan keinginan dan serangan kuat milik Cao Ling. Kobaran titik emas, tapak pembuka langit kacau. Cao Ling memiliki teknik pertempuran jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan dari salah satu 8 keluarga besar. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan sejatiku. Mata Yu Tianhao berkilat ketika kekuatan garis keturunan tertentu tampak mulai terbakar dan menyala di dalam tubuhnya.
Sosok kuno dan misterius dalam bentuk manusia muncul dan bergerak selaras dengan tubuh Yu Tianhao. Cahaya oranye redup di sekitar tubuh Yu Tianhao melepaskan kilauan cahaya yang cemerlang dan energi batin dari kekuatan keinginan pertempuran pun melesat ke udara. Setiap gerakan Yu Tianhao selaras dengan sosok dingin di belakangnya. Setiap gerakannya mengandung kekuatan keinginan pertempuran yang cukup untuk menakuti dewa dan hantu, dan menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya. Cao Ling merasa seolah-olah dewa sedang memandang rendah dirinya dan semua kekuatannya ditekan. Beberapa raja dan kaisar yang hadir merasa seperti disambar petir. Mereka harus mengedarkan Yuan sejati untuk menahan tekanan. Di arena pertarungan, gelombang niat pertempuran bentrok dengan sebuah tameng penghalang dan seorang penguasa suci dari keluarga Yu langsung melepaskan kekuatan yang sama untuk membentuk penghalang lain dan melindungi semua orang. Pada saat yang sama, dia tersenyum ketika melihat sosok dingin di belakang Yu Tianhao. Ya Tuhan, itu benar-benar kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi. Sepertinya garis keturunan tersebut masuk dalam peringkat 10 besar garis keturunan Kekaisaran Dao. Kekuatan keinginan pertempuran yang kuat. Aku mungkin bahkan tidak akan bisa berdiri di hadapannya. Hati para pesilat ahli yang tak terhitung jumlahnya di langit pun bergetar. Mereka bisa merasakan gelombang kekuatan keinginan pertempuran yang kuat bahkan dari jarak 1000 kilometer jauhnya. Ekspresi Tai Hongnan dan yang lainnya dari keluarga Tai di Aula Pangeran keempat terlihat suram. Keluarga Tai dan keluarga Yu menjaga perbatasan barat laut dan kedua keluarga tersebut memiliki banyak konflik satu sama lain. Kekuatan garis keturunan pertempuran surga dari keluarga Yu sedikit lebih lemah dari garis keturunan matahari iblis darah. Namun kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi itu memang tidak tertandingi dan bahkan sedikit lebih kuat dari garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna. Namun, keluarga Yu sekali lagi telah mendapatkan kembali kekuatan garis keturunan ini sementara garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari keluarga Tai ada di tubuh beberapa orang luar yang bahkan tidak memiliki nama keluarga Tai. Ekspresi orang-orang di Aula Pangeran ke-8 menjadi sedikit merah. Keluarga Yu adalah salah satu pendukung terbesar dari Pangeran ke-8 dan kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi milik Yu Tianhao sangat kuat. Pangeran ke-8 memandangi arena pertarungan dengan gembira. Dia akhirnya berhasil membujuk keluarga Yu pada saat-saat terakhir dan bergabungnya keluarga Ji pada saat yang tak terduga langsung meningkatkan kekuatan keseluruhannya secara drastis. Di arena pertarungan, Cao Ling tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat menghadapi Yu Tianhao yang telah menjadi jauh lebih kuat. Gelombang kekuatan langit dan bumi menyelimutinya dan nyaris tidak berhasil menghalangi kekuatan keinginan milik Yu Tianhao. Pukulan kekuatan ilahi. Cao Ling menggunakan kekuatan tekniknya untuk mendekati Yu Tianhao sambil mengumpulkan Yuan sejati dan meninjunya. Kekuatan tak tertandingi di bawah surga. Yu Tianhao sekali lagi menggunakan teknik tersebut dan dengan tambahan kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandinginya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat ketika sosok dingin di belakangnya juga mendorong keluar serangan telapak tangannya. Sinar cahaya oranye melesat dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya sebelum melemparkan Cao Ling keluar dari arena. Pertarungan pun berakhir. Kekuatan garis keturunan yang kuat tersebut mengguncangkan hati para petarung lain di masing-masing arena. Si Yulei di arena Pangeran ke-9 memiliki ekspresi serius sementara Jing Kai samar-samar menundukkan kepalanya. Sosok di belakang Yu Tianhao perlahan memudar dan dia tiba-tiba mulai berbicara dengan nada bersemangat ke arah arena Pangeran ke-9, "Ayo kita bertarung lagi." Banyak tatapan langsung berpaling ke arah arena Pangeran ke-9. Siapa orang yang bisa membuat pemilik kekuatan garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi dari keluarga Yu secara pribadi memintanya untuk bertarung? Apakah ada seseorang dari kelompok Pangeran ke-9 dengan kekuatan pertempuran yang sebanding dengannya? Para anggota kelompok Pangeran ke-9 terkejut dan saling berpandangan. Kepada siapa Yu Tianhao berbicara? Itu bukan hal yang baik bagi seseorang dengan kekuatan pertempuran seperti itu untuk mengawasi mereka. Si Yulei dan Jing Kai segera menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa mereka belum pernah bertemu Yu Tianhao sebelumnya. Boom! Belum ada yang pulih dari pertarungan seru tadi namun tiba-tiba di pihak Pangeran ke-13, pertempuran sengit meletus antara Qi Peng, seorang pesilat jenius tua dari Istana 9 Kegelapan dan seorang penantang dari Istana Bangsawan Agung. Dua master mekanisme di arena Pangeran ke-12 juga telah memulai pertarungannya juga. Semua pertarungan untuk mendapatkan tempat itu sangat sengit. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa duduk di sana dan menonton semuanya dengan tenang. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di langit dan orang-orang di dalam aula di sekitarnya bisa merasakan bahwa pertarungan untuk posisi tersebut akan segera berakhir.
10 pangeran di aula secara naluriah berdiri dan merasakan sebuah gelombang melewati hati mereka. Jing Kai yang berada di sebelah Zhao Feng, tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa. Dia menoleh ke arah Zhao Feng, tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Zhao Feng tersenyum dan diam-diam merasa sangat senang. Garis bawah aku tidak menyangka kekuatan petir kuno dapat bergabung ke dalam tubuh jiwa petir dewa kesengsaraanku. Sepertinya jiwaku sekarang seharusnya bisa disebut sebagai tubuh jiwa petir. Garis bawah. Jiwa Zhao Feng awalnya hanya berisi kekuatan petir dewa kesengsaraan. Dia hanya mencobanya dan tidak berharap akan berhasil. Kekuatan petir kuno di dalam kayu hitam terserap ke dalam jiwanya. Bukannya muncul berdampingan dengan petir dewa kesengsaraannya, kekuatan petir kuno justru menyatu langsung ke dalam jiwanya. Seolah-olah jiwa Zhao Feng bisa disempurnakan dengan menyerap kekuatan petir kuno. Pada saat yang sama, kekuatan petir dewa kesengsaraan juga menjadi sedikit lebih kuat. Zhao Feng langsung merasakan jiwanya menjadi lebih kental, mirip dengan perasaan ketika aura kuno bergabung ke dalam jiwanya. Zhao Feng kemudian mengarahkan perhatiannya ke 10 arena lainnya. Dia benar-benar berhasil menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan itu. Zhao Feng sedikit terkejut ketika melihat pertempuran Luo Zun di arena Pangeran ke-8. Luo Zun telah menyelesaikan dunia kecilnya dan itu sangat unik. Bagian bawah dunia kecilnya adalah es sementara bagian atasnya adalah api. Namun, kedua elemen itu tidak saling mempengaruhi. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, Luo Zun telah melampaui sebagian besar kaisar yang lebih tua. Dari yang terlihat saat ini, Luo Zun telah memperoleh banyak hal dalam dimensi ilusi ilahi dengan mengandalkan tikus koneksi spiritualnya. Di tempat lain, seorang pelajar di arena Pangeran ke-7 sedang menjebak seorang master struktur pengaturan lainnya dan berhasil menang. Pertarungan untuk mendapatkan posisi akan segera berakhir. Biarkan aku sedikit bercerita tentang pertarungan untuk menjadi putra mahkota, suara tetua Ying tiba-tiba terdengar. Semua orang pun menoleh ke arahnya. Mereka tahu bahwa tetua Ying tahu banyak informasi tentang makam kekaisaran dan pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Pertama, warisan naga agung adalah faktor kunci dalam pertarungan dan bagaimana pemenangnya akan diputuskan. Kalian semua harus tahu ini. Semua orang tahu bahwa penguasa dinasti dapat mengumpulkan warisan agung di dalam wilayah mereka dan menggunakannya untuk memperkuat status mereka. Tentu saja, mereka yang telah ditunjuk oleh kekaisaran juga akan menerima warisan agung tersebut. Namun orang biasa hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan warisan agung sementara mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran dapat mengubahnya menjadi warisan naga agung yang lebih kuat dan memiliki lebih banyak teknik. Ketika para pesilat ahli kekaisaran akan mati, mereka akan membawa warisan naga agungnya ke dimensi lain. Setelah ratusan juta tahun, dimensi ini akan menjadi dimensi yang dipenuhi dengan warisan naga agung. Tetua Ying memiliki tatapan hormat di matanya saat membicarakannya. Semua orang selain Si Yulei dan Shen Jizi terkejut. Mereka tidak tahu bahwa dinasti Gan yang agung telah memerintah untuk waktu yang lama. Mereka pun sangat menantikan perjalanan ke dimensi yang dipenuhi dengan warisan naga agung tersebut. Kita semua mendukung Pangeran ke-9. Selama kita mengumpulkan warisan naga agung yang cukup, Pangeran ke-9 akan dapat menggunakannya untuk mendapatkan kekuatan yang hampir tak terbatas. Tetua Ying memiliki ekspresi serius saat menekankan hal tersebut. Mereka bertujuh ada di sini untuk mendukung Pangeran ke-9. Semua orang tahu ini, tetapi mereka tidak tahu betapa pentingnya hal tersebut. Kebanyakan orang datang ke sini untuk mencari harta atau warisan atau menggunakan dimensi kuno tersebut untuk menemukan titik terobosan bagi level pelatihan mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka tahu apa maksud dari Tetua Ying. Selama ada warisan naga agung yang cukup, Pangeran ke-9 akan bisa menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, Pangeran ke-9 di level Kaisar Alam Dewa Kekosongan akan bisa mencapai level penguasa suci alam cahaya mistik atau bahkan lebih tinggi lagi dengan penambahan warisan naga agung tersebut. Pangeran lain juga bisa. Ingat, ini adalah perjuangan untuk menjadi putra mahkota. Jika Pangeran ke-9 bisa menjadi putra mahkota, kelompok dan aliran di belakang kalian semua akan menuai manfaat tanpa batas. Naik turunnya 8 keluarga besar terutama berasal dari hasil pertarungan untuk menjadi putra mahkota ini. Tetua Ying berusaha sangat keras untuk membuat semua orang bersedia membantu Pangeran ke-9. Si Yulei sepertinya mengingat sesuatu dari keluarganya dan samar-samar menganggukkan kepalanya. Zhao Feng merasa bahwa pertarungan untuk menjadi putra mahkota lebih merupakan permainan setelah mengetahui beberapa aturan. Seseorang bahkan tidak perlu berpikir. Yang harus mereka ketahui adalah bahwa pemenangnya adalah kelompok dengan warisan naga agung yang paling banyak.
Mungkinkah warisan agung ini juga terkait dengan siapa yang bisa memasuki makam kekaisaran? Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ada aturan tertentu dalam memperjuangkan posisi. Level pelatihan penantangnya tidak boleh melebihi orang yang saat ini memegang posisi tersebut. Pangeran ke-9 hanya memiliki 7 tempat atau posisi dan level pelatihan setiap anggota relatif rendah. Di sisi lain, Pangeran ke-13 memiliki 12 tempat. Yang lainnya pun terdiam. Informasi sederhana ini sudah menyebar ke seluruh dunia luar, tapi Zhao Feng bahkan tidak tahu tentang hal tersebut. Itu benar, untuk memasuki dimensi tersebut juga membutuhkan kekuatan warisan naga agung. Semakin tinggi level pelatihan seseorang, maka akan semakin diperlukan banyak kekuatan warisan agung. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kekaisaran. Tetua Ying berhenti sejenak sebelum akhirnya menjelaskannya kepada Zhao Feng. Semakin banyak dukungan yang diterima oleh seorang pangeran, semakin banyak warisan agung yang akan mereka miliki. Ini berarti bahwa mereka akan dapat membawa lebih banyak orang dan orang-orang yang memiliki level pelatihan yang lebih tinggi. Kelompok yang mendukung Pangeran ke-9 sangat lemah, jadi dia tidak bisa membawa banyak orang. Tetua Ying dan Si Yulei adalah dua calon penguasa suci, sementara para pangeran yang berada di peringkat 5 besar hampir semuanya memiliki penguasa suci alam cahaya mistik di dalam kelompok mereka. Negosiasi dan penerimaan anggota kelompok juga merupakan ujian bagi para pangeran. Tetua Ying menghela nafas tanpa daya. Meskipun dikatakan seperti itu, banyak hal yang terkait dengan kelompok dan aliran yang mendukung masing-masing pangeran. Karena Pangeran ke-9 memiliki riwayat kelahiran yang tidak terkenal dan tidak disukai oleh Kaisar Suci, pasukan yang mendukungnya pun tidak terlalu kuat. Ada juga beberapa hal lain, tapi aku akan memberitahumu semua setelah kita masuk. Tetua Ying hanya berbicara tentang beberapa hal sederhana sehingga Zhao Feng dan Zhou Su akhirnya tahu sedikit tentang pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Yang lainnya langsung memutar mata mereka pada keduanya. Apa yang mereka berdua pikirkan dengan berpartisipasi dalam pertarungan menjadi putra mahkota ketika mereka bahkan tidak tahu aturan paling dasar. Pertarungan untuk posisi telah berakhir, kata Su Qingling. Pada saat ini, ke-10 pangeran segera berjalan keluar. Karena apa yang baru saja dikatakan Tetua Ying, semua orang merasakan suasana hati yang berat. Zhao Feng juga merasa bahwa dia sekarang terlibat dalam bentrokan antar seluruh penguasa dinasti. Namun jika Pangeran ke-9 bisa menang, itu akan sangat bermanfaat bagi paviliun kabut laut. Hanya 2 atau 3 posisi yang secara total telah berubah di antara kelompok para pangeran berperingkat tinggi. Kelompok dengan perubahan terbanyak datang dari pangeran yang berperingkat sangat rendah karena mereka tidak memiliki niat untuk benar-benar melawan yang lainnya untuk menjadi putra mahkota. Mereka pun menjadi lebih acuh ketika memilih anggota kelompoknya. Pangeran ke-9 yang berada di peringkat ke-7 adalah pengecualian. Tetua Ying tahu bahwa Pangeran ke-9 telah memulai persiapannya sejak lama dan berusaha sangat keras. Dia berhasil bertahan selama ini. Meskipun kekuatan keseluruhan kelompoknya cukup lemah, ia telah memilih pesilat elit dari kelompok yang lebih lemah dan secara pribadi pergi ke tempat lain untuk membujuk orang-orang. Contohnya Pangeran ke-9 secara pribadi pergi untuk mengundang Zhao Feng 4 tahun yang lalu. Boom! Gelombang warisan naga agung yang tak terlihat muncul di istana kekaisaran dan mengubah warna langit dan bumi. Semua orang merasakan gelombang kekuatan tanpa batas tersebut. Kekuatan ini mengendalikan segalanya, termasuk kehidupan mereka. Selamat datang di pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Sekarang pertarungan untuk posisi telah berakhir, maka pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Seorang laki-laki berjubah naga emas berdiri di belakang aula utama istana kekaisaran dan berbicara. Dia dikelilingi oleh aura warisan naga agung dan kata-katanya bergema di seluruh langit dan bumi dengan bantuan kekuatan warisan naga agung tersebut. Di sebelah Kaisar Suci ada seorang wanita menakjubkan yang mengenakan mahkota yang terbuat dari emas dan batu giok. Dia mengenakan jubah yang sangat cerah yang membuat Phoenix tertarik padanya. Beberapa aura tertinggi yang samar muncul di aula besar. Weng, sebuah tablet batu tiba-tiba terbang keluar dari aula. Tablet tersebut memancarkan cahaya keemasan saat muncul di atas bidang seni bela diri. Cahaya keemasan di sekitar tablet batu perlahan jatuh dan mendarat di depan semua orang di arena pertarungan. Ketika tangan Zhao Feng menyentuh cahaya keemasan tersebut, cahaya itu langsung berubah menjadi liontin batu giok berwarna abu-abu yang redup. Semua orang di dekatnya juga memiliki liontin batu giok yang sama di tangan mereka. 10 pangeran masing-masing memegang stempel batu giok, yang mengeluarkan cahaya berbentuk naga putih dan emas yang samar yang berkedip-kedip. Ini adalah giok naga dan warisan naga agung akan secara otomatis disimpan di dalamnya. Para pangeran memiliki stempel putra mahkota palsu,
yang dapat berevolusi menjadi stempel putra mahkota yang sebenarnya. Tetua Ying tahu bahwa tidak ada seorang pun di kelompoknya yang tahu soal itu dan menjelaskannya kepada mereka. Giok naga di tangan kita berhubungan dengan stempel putra mahkota palsu sampai tingkatan tertentu. Weng, tablet batu di udara mulai berputar-putar dan aura warisan naga agung yang tak terukur dari ibu kota kekaisaran mulai berkumpul ke arah tablet batu tersebut. Banyak gambar misterius pada tablet batu tersebut mulai bercahaya dan mulai memancarkan aura kuno dan sunyi. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota telah dimulai, sebuah suara terdengar dari aula besar dan bergema di seluruh istana kekaisaran meskipun tanpa bantuan warisan naga agung. Cahaya perak gelap melesat keluar dari tengah-tengah tablet batu dan gelombang dimensi ruang yang menakutkan pun terlepaskan. Lebih banyak aura warisan naga agung yang tersedot dan cahaya perak gelap tersebut membentuk sebuah layar. Berangkat, pangeran keempat dan anggota timnya pun langsung bergerak maju. Suan Yuanwen dan penguasa suci dari Istana Penyangga Langit adalah yang tercepat saat memasuki layar tersebut. Ibu, aku akan menjadi putra mahkota. Pangeran ke-13 menatap wanita di depan aula besar sebelum bergegas menuju layar-layar antar dimensi tersebut. Pergilah, pangeran ke-9 juga bergegas menuju layar tersebut dan para pangeran lainnya pun juga mengikutinya. Semua orang di atas arena pertarungan pun melompat ke layar tersebut. Tetua Hongnan, aku akan mengalahkan si orang yang memiliki kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang sempurna itu. Pria berambut merah dari keluarga Tai berubah menjadi bola api dan meluncur melewati semua orang untuk masuk ke dalam layar antar dimensi tersebut. Zhao Feng juga mengikuti kelompoknya dan menuju ke layar tersebut. Namun tiba-tiba, sebuah aura kematian muncul tepat di sebelah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia tidak menggunakan teknik rahasia untuk masuk secepat mungkin dan hanya mengikuti semua orang. Zhao Feng tidak menyangka seseorang akan memotong antrian dan menuju ke arahnya seolah-olah sedang mencoba masuk sebelum Zhao Feng. Zhao Feng sangat membenci aura ini karena mengingatkannya pada kaisar kematian. Namun, di saat yang lainnya mungkin takut pada orang berjubah hitam tersebut, namun tidak dengan Zhao Feng. Dia lalu mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya dan memukul ke samping. Jika orang berjubah hitam tersebut ingin memotong antrian, maka dia harus menerima pukulan dari Zhao Feng. Sebagai pesilat ahli yang berspesialisasi dalam jiwa, pertahanan fisik orang berjubah hitam seharusnya tidak terlalu kuat. Jadi, dia kemungkinan besar akan bergerak mundur. Orang berjubah hitam itu sepertinya buta ketika dia terus bergerak maju. Orang ini, ekspresi Zhao Feng menjadi kesal. Ketika orang berjubah hitam itu terlihat seperti ingin memotong antrian, ada gangguan kekuatan jiwa yang samar yang mengandung kekuatan keinginan kematian yang datang darinya. Orang berjubah hitam itu sepertinya buta ketika dia terus bergerak maju. Orang ini, ekspresi Zhao Feng menjadi kesal. Ketika orang berjubah hitam itu sepertinya ingin memotong antrian, ada gangguan kekuatan jiwa yang samar yang mengandung kekuatan keinginan kematian yang datang darinya. Boom! Pukulan Zhao Feng mendarat di lengan kiri orang berjubah hitam. Namun pada saat yang sama, serangan jiwa dari orang berjubah hitam tersebut juga menyerang jiwa Zhao Feng. Petir Dewa Kesengsaraan berkilat di jiwa ungu gelap Zhao Feng dan langsung menghancurkan kekuatan keinginan kematian yang menyerang jiwanya. Pada saat yang sama, pukulan Zhao Feng menghancurkan siku orang berjubah hitam tersebut dan merobek-robek jubah hitamnya dan memperlihatkan lengannya yang kurus dan layu. Lengan itu ditutupi perban dan memiliki kata-kata jimat berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tertulis di perban tersebut. Zhao Feng bertahan dari serangan jiwa orang berjubah hitam sementara orang berjubah hitam tersebut tidak membela diri terhadap serangan fisik Zhao Feng sama sekali. Zhao Feng mendengus dengan dingin saat memasuki layar antar dimensi. Satu lengan yang dilumpuhkannya hanya untuk memberi pelajaran pada orang berjubah hitam tersebut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata semua orang yang belum masuk terbelalak. Lengan orang berjubah hitam tersebut mulai pulih dan bergerak seperti sebelumnya. Jubah hitam yang robek juga mulai pulih dan kembali menyembunyikan lengan tangannya. Zhao Feng hanya melihat sedikit bagian dari kejadian tersebut karena sudah memasuki layar antar dimensi. Teknik jahat macam apa itu? Kecepatan pemulihannya bahkan lebih kuat dari penguasa suci alam cahaya mistik. Dasar bodoh, itu bahkan bukan sebuah proses pemulihan. Pernahkah kau melihat pakaian yang pulih kembali setelah robek? Serangan jiwa kematian dari orang berjubah hitam itu bahkan tidak membahayakan Zhao Feng. Pada saat ini, orang-orang yang belum memasuki makam kekaisaran benar-benar terpana. Kemisteriusan dan tampilan kekuatan orang berjubah hitam tersebut membuat semua orang mundur dan menolak untuk mendekatinya. Zhao Feng juga tidak bisa diremehkan.
Dia menerima serangan jiwa orang berjubah hitam tersebut secara langsung tanpa berkedip. Seorang calon penguasa suci seperti Tang Ze saja telah terbunuh tanpa perlawanan oleh serangan jiwa orang berjubah hitam tersebut. Zhou Su juga berada di antara kelompok yang belum masuk. Karena dia seorang tabib, dia tidak perlu terburu-buru. Dia adalah anggota terakhir dari tim Pangeran ke-9 dan melihat semua kejadian tadi. Kakak berjubah hitam, silakan masuk duluan. Senior berjubah hitam, silakan masuk. Para pesilat ahli yang akan memasuki layar antar dimensi langsung mundur dan mulai tersenyum. Namun punggung mereka sudah basah kuyup dengan keringat dingin. Zhao Feng, suara serak yang membuat rambut seseorang berdiri datang dari orang berjubah hitam sebelum akhirnya dia memasuki layar. Berbagai kelompok juga menyaksikan adegan Zhao Feng bentrok dengan orang berjubah hitam tersebut. Mereka merasa kaget dan tidak percaya. Hanya beberapa keluarga dan pasukan yang lebih kuat yang sepertinya bisa menebak sesuatu. Seorang tetua dari aliran tanah setan tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi kesal sebelum akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam. Zhao Feng muncul di sebuah hutan kuno dan merasakan tubuh dan jiwanya menjadi berat saat tekanan kuno muncul. Ini adalah aura yang telah melalui zaman kuno dan zaman imemorial. Zhao Feng seperti merasa telah memasuki alam mimpi kuno. Karena aura alam mimpi kuno yang ada di dalam dirinya, sebagian besar tekanan pada tubuh Zhao Feng tiba-tiba menghilang, seolah-olah Zhao Feng telah mendapatkan pengakuan dari tempat tersebut. Tekanan di sini pun menjadi jauh lebih lemah dibandingkan dengan alam mimpi kuno dan itu hanya sedikit mempengaruhi Zhao Feng. Pangeran ke-9 dan anggota tim lainnya juga ada di sini. Tekanan dimensi ruang yang sangat kuat. Zhou Su mengikuti jejak Zhao Feng dan wajahnya menjadi sedikit merah ketika tiba di sana. Dia merasa sulit bernapas atau bahkan maju selangkah. Biasakan dirimu dengan tekanannya. Giok naga akan menyerap warisan naga agung yang samar di udara. Kalian bisa menggunakannya untuk menurunkan tekanan yang diberikan dimensi ruang ini pada dirimu. Tetua Ying segera menjelaskan dan berhenti sejenak ketika melihat Zhao Feng. Zhao Feng tampaknya sama sekali tidak merasa tidak nyaman dan bahkan tampaknya sangat selaras dengan dimensi ini. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia mempelajari teknik penguatan tubuh dan memiliki pertahanan yang lebih kuat terhadap tekanannya, tekanan di sini sangat kuat dan bisa memukul mundur semua benda asing. Mereka yang memiliki level pelatihan lebih rendah tidak akan bisa bergerak sama sekali dan hanya akan bisa berbaring di tanah. Yang lain juga merasa bahwa situasi Zhao Feng berbeda dari mereka. Bahkan si Yulei yang merupakan pesilat yang melatih kekuatan tubuh pun merasa udaranya berat. Semua orang yang ada di sini. Giok naga kita terhubung dengan stempel milik Pangeran ke-9, jadi kita bisa tiba di tempat yang sama meskipun datang di waktu yang berbeda, Tetua Ying berbicara dengan cepat. Jelas terlihat bahwa waktu sangat penting. Giok naga dan stempel putra mahkota palsu akan secara otomatis menyerap warisan naga agung yang samar di udara. Namun karena itu, efisiensi kita akan menjadi sedikit rendah jika kita tetap bersama-sama. Tetua Ying mengambil giok naganya yang redup dan tidak memiliki cahaya. Jelas terlihat bahwa semua warisan naga agung di dekatnya telah sepenuhnya terserap. Stempel putra mahkota palsu yang semula cerah di tangan Pangeran ke-9 kini hanya memberi sedikit cahaya yang redup. Ini karena mereka baru saja menggunakan aura warisan agung dalam stempel tersebut untuk memasuki makam kekaisaran. Yang artinya kita harus berpencar, kata Tetua Ying dengan nada serius. Semua orang juga telah menduga bahwa ini akan terjadi karena mereka dapat merasakan betapa pentingnya warisan naga agung tersebut. Tanpa warisan naga agung, mereka akan ditahan oleh tekanan dimensi kuno yang akan mengurangi kekuatan pertempuran mereka. Di bawah tekanan kuat dari dimensi kuno, mereka bahkan tidak bisa terbang. Hanya para penguasa suci yang nyaris bisa sedikit terbang. Namun, jika seseorang memiliki warisan naga agung yang cukup, mereka dapat menggunakannya untuk melawan tekanan dari dimensi kuno dan untuk sementara terbang di udara. Kita ada 8 orang, jadi membagi tim kita menjadi 3 kelompok adalah yang terbaik. Zhao Feng, Shen Jizi, dan aku yang akan memimpin 1 atau 2 orang. Dengan siapa kalian semua ingin pergi? Tetua Ying mengamati timnya dan memberikan pertanyaan. Su Qingling, Jing Kai, dan Si Yulei terdiam sejenak. Mereka tidak masalah dengan Tetua Ying dan Shen Jizi yang memimpin kelompok karena mereka berdua adalah tetua yang berpengalaman. Tetua Ying menghususkan diri dalam pelacakan dan penginderaan, sehingga ia bisa menghindari bahaya, sementara Shen Jizi tahu ramalan dan bisa menebak di mana bahaya dan kemalangan berada. Tapi mengapa Zhao Feng juga menjadi seorang pemimpin? Apakah itu karena dia penjinak hewan buas dan membutuhkan perlindungan? Aku akan pergi dengan Tetua Ying.
Jing Kai segera pergi ke sisi Tetua Ying. Setelah menyaksikan pertarungan untuk posisinya, Jing Kai merasa bahwa kekuatannya hanya rata-rata di antara anggota lain yang mengkhususkan diri dalam pertempuran. Tetua Ying adalah calon penguasa suci dan dia sangat berpengalaman. Mengikutinya berarti dia akan aman dan juga akan bisa belajar beberapa hal. Yang lain menatap Pangeran ke-9 yang berdiri di sebelah Tetua Ying. Itu artinya kelompok Tetua Ying sudah memiliki total 3 orang. Aku akan pergi dengan Shen Jizi, Xi Yulei dan Su Qingling berkata pada saat yang sama dan segera berjalan ke samping Shen Jizi. Aku tidak butuh tabib, Zhao Feng langsung berkata. Zhou Su satu-satunya yang tersisa tapi dia benar-benar tidak berguna untuk Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng sangat kuat dan memiliki kekuatan elemen air dan kayu petir angin untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulihkan Yuan sejatinya. Dia juga memiliki lotus langit air hijau dan jus buah ratusan sumber. Seorang tabib adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Anggota kelompok yang lainnya akan lebih berguna daripada Zhou Su. Kaua, wajah Zhou Su memerah karena malu. Dia telah menyaksikan bentrokan singkat antara Zhao Feng dan orang berjubah hitam beberapa saat yang lalu, jadi dia percaya diri dengan kekuatan Zhao Feng dan berpikir bahwa ia akan baik-baik saja menjadi anggota kelompoknya. Dia tidak menyangka kalau Zhao Feng tiba-tiba menolaknya. Kalian semua pergilah. Aku akan pergi dengan Zhao Feng hari ini, suara Zhou Su pun terdengar. Hanya karena Zhao Feng tidak menginginkan seorang tabib, apakah itu berarti dia tidak akan mendapatkannya? Jika dia hanya mengikuti apa yang dikatakan Zhao Feng, bukankah itu artinya ia akan kehilangan muka yang lebih besar lagi daripada ditolak? Zhou Su tidak ingin Zhao Feng bisa melakukan apapun yang dia inginkannya. Jadi dia segera berjalan mendekatinya, seolah-olah mengatakan bahwa dia pasti akan pergi bersamanya. Anggota lain pun menatap Zhao Feng dan Zhou Su dan merasa sedikit malu. Meskipun mereka memiliki kesan buruk tentang Zhao Feng dan tidak benar-benar menyukainya, kerjasama antara tabib dan penjinak hewan buas itu tidak benar-benar cocok karena keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang rendah. Hewan buas di dalam makam kekaisaran bermandikan dengan aura kuno dan warisan naga agung dan membuat mereka sangat ganas dan mematikan. Tetua Ying berbicara tepat ketika mereka merenungkan apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, maka mari kita beraksi. Ini adalah bagian dari peta untuk makam kekaisaran serta beberapa informasi mengenai pertarungan ini. Tetua Ying memberi semua orang sebuah buklet yang berisi informasi. Ayo kita pergi. Shen Jizi juga tersenyum ketika mengambil buklet tersebut dan bersiap-siap untuk bergerak. Xi Yulei, Su Qingling, dan Jing Kai sejenak merasa bimbang. Tetua Ying dan Shen Jizi, yang keduanya sedikit lebih berpengalaman tampaknya menyetujui duo yang tidak seimbang itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah Tetua Ying dan Shen Jizi tidak khawatir pada kelompok yang terdiri dari penjinak hewan buas dan seorang tabib akan mati di sini? Namun, karena mereka berdua juga tidak menolaknya jadi mereka pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka lalu mengambil buklet dan mulai mengingat informasinya. Tetua Ying dan Shen Jizi memimpin kelompoknya dan segera beranjak pergi. Sebelum Pangeran ke-9 pergi, dia menatap Zhao Feng, saudara Zhao, dengan penampilanmu di dimensi ilusi ilahi, makam kekaisaran tidak akan terlalu sulit bagimu. Kau pasti akan dapat melindungi kakak Su. Zhao Feng memutar matanya dan mulai berpikir. Tetua Ying dan Shen Jizi kemungkinan besar sudah mendiskusikan hal ini dan sengaja memberikan tabib ini kepadanya. Zhao Feng melihat informasinya dan langsung mengerti. Tabib pada dasarnya tidak berguna pada tahap awal dan hanya akan berguna di tahap selanjutnya. Ada banyak informasi di dalam buklet, termasuk daerah mana yang memiliki hewan buas yang berbahaya dan tempat mana yang memiliki warisan yang belum pernah ada yang berhasil mendapatkannya. Namun, Zhao Feng pertama-tama perlu memastikan lokasinya. Teng, Zhao Feng melompat ke udara dan mendarat di sebuah puncak pohon terdekat. Setelah melompat ke udara, Zhao Feng kemudian melayang naik beberapa meter lagi dan menatap ke bawah dengan mata spiritual dewanya untuk melihat semuanya dalam radius beberapa puluh ribu kilometer. Zhao Feng bahkan bisa melihat beberapa sosok lainnya sekitar 10.000 kilometer jauhnya. Zhou Su bengong saat melihat Zhao Feng yang sedang melayang di udara. Kau bisa terbang di sini? Zhou Su bertanya dengan kaget. Giok naganya belum menyerap warisan naga agung sama sekali sehingga dia tidak bisa menahan tekanan dari dimensi ini. Dia bahkan merasa sulit untuk berjalan. Namun Zhao Feng sepertinya masih berada dalam dimensi yang sesungguhnya. Dia bisa dengan mudah melompat dan melayang di udara. Bagaimana Zhao Feng bisa melakukan hal seperti itu tanpa warisan naga agung? Zhao Feng tidak menjawab Zhou Su. Dia hanya mengayunkan tangan kirinya dan seekor burung Yao raksasa muncul dan terbang ke kejauhan.
Burung Yao ini adalah burung yang biasanya melindungi buah-buahan alam mimpi kuno dan sekarang menjadi raja tahap akhir. Karena itu adalah makhluk dari alam mimpi kuno, burung itu sama sekali tidak terpengaruh oleh hukum langit dan bumi di dalam dimensi makam kekaisaran. Burung itu justru bisa terbang lebih cepat di sini. Aura kuno dan sunyi yang datang dari tubuhnya membuat semua hewan buas terdekat yang sedang terbang di udara menjadi ketakutan. Setelah memastikan lokasinya dan memeriksa semua kemungkinan bahaya di dekatnya, Zhao Feng pun turun ke tanah. Kita berada di tepian makam kekaisaran yang tidak terlalu berbahaya. Warisan penguasa suci langit kegelapan adalah warisan terdekat dengan posisi kita saat ini. Zhao Feng menggunakan informasi itu untuk mencocokkannya dengan peta. Warisan di dekat tepian biasanya berperingkat rendah. Namun mereka tidak hanya peduli soal warisan yang biasa, mereka juga menginginkan warisan naga agung. Warisan biasa mengandung sisa-sisa warisan naga agung dari seorang penguasa suci kekaisaran. Jika seseorang berhasil menaklukkan warisan tersebut, mereka tidak hanya akan menerima warisan itu sendiri, mereka juga akan menerima bagian warisan naga agung. Secara pribadi, Zhao Feng lebih mementingkan sumber daya, harta karun dan material penguburan. Ayo kita pergi ke warisan penguasa suci langit kegelapan terlebih dahulu. Zhao Feng mulai bergerak maju dengan cepat sementara Zhou Su masih mencari tahu soal warisan langit kegelapan di peta. Hei, tunggu aku. Zhou Su mulai sedikit menyesali keputusannya. Zhao Feng bisa bergerak tanpa masalah, tapi dia merasa seperti bergerak melawan angin dari depan yang kuat. Aura kuno di sekitarnya terus memukulnya dan dia tidak bisa mengejar langkah kaki Zhao Feng. Saat mendengar Zhou Su memanggilnya, Zhao Feng berpaling. Sebagai seorang putri kekaisaran, Zhou Su jelas tidak pernah mengalami banyak kesulitan di dunia persilatan dan sangat lemah. Ditambah lagi dia seorang tabib, tubuhnya lebih lemah daripada kebanyakan kaisar biasa. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya dan memanggil ular piton raksasa. Zhao Feng telah bersiap untuk hal seperti ini sehingga sengaja menyimpan dua makhluk dari alam mimpi kuno ke dalam dunia dimensi ruang kabutnya. Duduk, kata Zhao Feng. Ekspresi Zhou Su berubah. Meskipun ular piton itu hanyalah raja di tahap akhir, aura yang ganas dan mematikan yang dipancarkannya membuat jantungnya berdegup kencang. Namun, meskipun ular itu galak, Zhou Su harus duduk di atasnya. Begitu dia duduk di atas ular tersebut, Zhou Su merasakan tekanan dimensi ruangnya berkurang dan dia pikir itu sangat aneh. Ular berbintik hijau itu sangat cepat dan perjalanan Zhou Su menjadi sangat mudah. Dari penampilannya, tidak buruk juga bermitra dengan seorang penjinak hewan buas. Zhao Feng, apakah kau memiliki hewan tunggangan lainnya? Aku ingin barter denganmu. Zhou Su tidak pernah puas. Ular itu bahkan lebih cepat dari Zhao Feng. Mereka segera memasuki hutan yang luas dan Zhao Feng menemukan bahwa ada banyak buah di pohon. Zhao Feng mengambil beberapa buah tersebut dan memeriksanya dengan mata kirinya. Namun efeknya jauh dari buah-buahan yang ada di alam mimpi kuno. Buah-buahan ini hanya memiliki efek sekitar 1/100-nya. Ayo, makanlah beberapa buah ini. Zhao Feng melemparkan beberapa buah ke Zhou Su. Meskipun buah itu tidak terlalu efektif dan tidak mengandung banyak aura kuno, itu masih bisa membantu Zhou Su meningkatkan perlawanannya terhadap tekanan dimensi ruang. Pada titik ini, giok naga Zhou Su menjadi sedikit lebih terang, kemungkinan besar karena menyerap warisan naga agung di udara ketika mereka sedang dalam perjalanan. Zhao Feng, bukankah rute kita agak jauh dari jalur utama? Tanya Zhou Su. Itu benar, kita memang agak jauh keluar jalur, Zhao Feng tidak membantahnya. Mengapa? Zhou Su bingung. Mengapa dia ingin keluar jalur? Karena kita akan merampok seseorang, Zhao Feng memperlihatkan senyum licik. Tiga sosok tiba-tiba melompat keluar dari samping dan melihat Zhao Feng dan Zhou Su. Zhao Feng tersenyum sementara Zhou Su terhenti sejenak. Mereka bertiga terlihat sangat waspada, tetapi menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Zhao Feng dan Zhou Su. Mereka hanya anggota tim Pangeran ke-9, ekspresi pria parubaya yang mengenakan jaket kuning melunak. Mereka berasal dari kelompok Pangeran ke-6 yang berada di peringkat ke-8, yang tidak jauh berbeda dari peringkat Pangeran ke-9. Mereka hanya takut pada tim dari Pangeran yang berada di peringkat 5 besar. Bukankah ini master tetua penjinak hewan buas Zhao Feng dan si tabib? Mengapa Pangeran ke-9 menyatukan kalian berdua? Seorang pesilat jenius muda berjalan di depan Zhao Feng dan Zhou Su dengan ekspresi pongah dan keserakahan muncul di matanya. Pangeran ke-6 tidak memiliki niat untuk memperebutkan status sebagai putra mahkota, jadi semua anggotanya menghususkan diri dalam pertempuran. Mereka memasuki makam kekaisaran untuk menemukan kekayaan pribadi dan mereka semua pesilat ahli dengan kekuatan pertempuran yang kuat.
Pria yang mengenakan jaket kuning itu tahu apa yang sedang dilakukan temannya. Serahkan harta karun, sumber daya, dan warisan naga agung yang ada di giok nagamu dan aku akan membiarkan kalian pergi. Pria yang mengenakan jaket kuning itu meraung. Anggota ketiga adalah seorang tetua berpakaian hitam dan dia segera mengirim pesan pada dua orang lainnya. Zhao Feng ini tidak bisa diremehkan dan Zhou Su adalah seorang tuan putri kekaisaran. Mari kita langsung ke warisan langit kegelapan saja. Tetua berpakaian hitam telah memasuki makam kekaisaran sedikit lebih lambat dari yang lainnya jadi dia telah menyaksikan bentrokan antara Zhao Feng dengan orang berjubah hitam dan sedikit takut pada Zhao Feng. Namun, pria parubaya yang mengenakan jaket kuning dan pesilat jenius muda tertawa terkekeh-kekeh. Tidak peduli seberapa kuatnya Zhao Feng, dia hanya penjinak hewan buas. Sedangkan Zhou Su adalah seorang tabib sehingga kekuatan pertempurannya bisa sepenuhnya diabaikan. Selain itu, mereka hanya akan mengambil beberapa barang dari mereka, jadi mengapa harus takut dengan identitas Zhou Su? Zhou Su menatap Zhao Feng dengan tatapan menyalahkan. Dia tahu ada bahaya di sini, tapi tetap saja datang ke sini. Ketiganya orang itu adalah pesilat di level kaisar dan setidaknya memiliki kekuatan pertempuran kaisar yang tak tertandingi. Dia ingin merampok 3 kaisar sendirian. Namun, saat memikirkan bahwa Zhao Feng mungkin akan mengeluarkan hewan peliharaan spiritualnya untuk bertarung, Zhou Su merasa sedikit lebih percaya diri. Hehe, kalian keliru. Akulah yang akan merampok kalian. Serahkan semua sumber daya dan harta karun kalian, termasuk giok naga. Zhao Feng tertawa dengan dingin. Mendengar perkataan Zhao Feng, pesilat jenius muda dan pria yang mengenakan jaket kuning terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, penjinak hewan buas berani mengatakan hal seperti itu. Merampok mereka bertiga. Mereka telah mendengar bahwa Zhao Feng memiliki hewan peliharaan yang sangat kuat. Namun asalkan mereka menghindarinya dan mengalahkan pemiliknya, ancaman seperti apa yang dapat ditimbulkan oleh hewan peliharaan spiritualnya. Ekspresi tetua berpakaian hitam menjadi resah. Jika kalian tidak mau menyerahkan harta karunnya, maka aku hanya perlu membuatmu membuang satu-satunya kesempatan perlindungan dari giok nagamu. Pesilat jenius muda mendengus dengan dingin dan merasa tidak puas. Setiap giok naga berisi sebuah struktur lapisan yang tersembunyi yang bisa membantu pemegangnya satu kali lolos dari bahaya. Setelah menggunakannya, mereka akan bisa berteleportasi ke sebelah pangeran mereka. Itu artinya jika Zhao Feng menggunakan lapisan tersembunyi di giok naganya, ia akan muncul tepat di sebelah pangeran ke-9. Ini salah satu alasan utama tingkat kematian yang rendah di makam kekaisaran. Bahkan jika seseorang dalam bahaya, mereka bisa menggunakannya untuk kembali ke pangeran mereka, tetapi hanya sekali saja. Serang, mata laki-laki berjaket kuning menjadi dingin ketika golok emas panjang muncul di tangannya. Jika mereka tidak mau menyerahkan barang-barangnya, maka dia hanya akan memaksa mereka untuk menggunakan lapisan pelindung di giok naga mereka. Pesilat jenius muda juga mulai mengedarkan yuan sejatinya. Tetua berpakaian hitam merasa tidak berdaya dan harus mengambil tindakan juga. Dia berharap mereka bertiga bisa mengalahkan Zhao Feng. 3 kaisar tersebut lalu melepaskan semua kekuatan mereka, tetapi kekuatan luar biasa mereka hanya bisa menjangkau beberapa ratus meter dan gelombang yuan sejati mereka sangat lemah. Kekuatan semua orang dibatasi oleh tekanan dimensi ruang makam kekaisaran, jadi mereka hanya bisa menggunakan 1/20 dari kekuatan pertempuran maksimalnya di tahap awal. Domain labirin ilusi. Zhao Feng meninju ke arah mereka dan pikiran ketiga kaisar itu pun langsung kosong ketika mereka kehilangan kesadaran dan muncul di sebuah kota kuno. Mereka telah kehilangan kendali penuh atas tubuh mereka. Pada saat yang sama, serangan fisik Zhao Feng yang kuat membuat mereka langsung muntah darah. Rantai jiwa. Gelombang kekuatan keinginan mata dewa mulai mendidih di mata kiri Zhao Feng dan rantai transparan seperti kristal yang terbuat dari petir ungu gelap melewati jiwa mereka dan mengikat ketiga kaisar tersebut. Jiwa ketiganya pun tidak bisa bergerak setelah diikat oleh rantai jiwa. Jangan, tetua berpakaian hitam masih bisa sedikit melawan dan bersiap-siap untuk menggunakan teknik rahasianya. Petir dewa kesengsaraan pun berkilauan di rantai petir ungu gelap dan membuat ketiga kaisar tersebut menangis kesakitan sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Gedebuk, ketiganya pun terjatuh ke tanah. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng telah mencapai level penguasa suci, sehingga ia bahkan bisa mengancam penguasa suci ketika menggunakan teknik rahasia jiwanya. Ditambah lagi ketiga kaisar tersebut bahkan tidak bisa menggunakan sebagian besar kekuatan mereka karena tekanan dimensi sehingga mereka sama sekali tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhao Feng. Zhou Su duduk di belakang ular piton raksasa dengan tatapan bingung. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan memanggil hewan peliharaan spiritualnya.
Namun dia hanya menggunakan satu pukulan dan satu tatapan untuk mengalahkan tiga kaisar. Pantas saja Tetua Ying dan Pangeran ke-9 membiarkan Zhao Feng menjadi pemimpin. Dia bukan hanya master tetua penjinak hewan buas, kekuatan pribadinya juga luar biasa. Ditambah lagi pada bentrokan singkat Zhao Feng dengan orang berjubah hitam, Zhou Su menjadi lebih percaya pada Zhao Feng. Kekuatan pertempuran Zhao Feng setidaknya sebanding dengan orang berjubah hitam, yang bisa langsung membunuh seorang calon penguasa suci. Zhao Feng tidak membunuh ketiga kaisar tersebut dan hanya membuat mereka pingsan. Dia kemudian menggeledah barang-barang mereka. Ketiganya berasal dari kelompok yang kuat, jadi mereka jelas memiliki banyak harta karun. Mengapa kau menginginkan giok naga mereka? Zhou Su menjadi penasaran ketika melihat Zhao Feng mengambil giok naga mereka bertiga. Giok naga berisi lapisan tersembunyi yang akan memindahkan pemiliknya ke tempat pangeran mereka. Itu artinya jika Zhao Feng berencana untuk menggunakan lapisan pelindung di giok naga ini, dia akan tiba di sebelah pangeran ke-6. Satu giok naga mungkin tidak akan cukup untuk menyimpan banyak warisan naga agung, jawab Zhao Feng. Ada batasan seberapa banyak warisan naga agung yang dapat disimpan oleh masing-masing giok naga. Namun tidak banyak orang yang pernah mencapai batas maksimalnya selama bertahun-tahun karena seseorang harus menggunakan warisan naga agung tersebut untuk melawan tekanan dimensi. Pertempuran pun juga membutuhkan sejumlah besar dari warisan naga agung untuk meningkatkan kekuatan pertempuran penggunanya. Kita juga bisa merampok pangeran ke-6 jika perlu, Zhao Feng berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata demikian. Meskipun Zhao Feng terdengar sombong, apa yang dia katakan secara teknis masuk akal. Namun Zhou Su hampir terjatuh dari ular piton hijau ketika mendengarnya. Kau ingin merampok seorang pangeran? Zhou Su bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Para pangeran selalu dijaga oleh para pesilat ahli terkuat dan pangeran itu sendiri dapat menggunakan warisan naga agung untuk sedikit meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tidak untuk saat ini, dibandingkan dengan warisan naga agung, Zhao Feng menginginkan sumber daya dan harta karun. Warisan dari seorang penguasa suci jelas akan memiliki banyak kekayaan, belum lagi para penguasa suci yang terkubur di sini adalah anggota kekaisaran. Keduanya segera beranjak pergi setelah mengambil semuanya. Tiga kaisar tersebut lalu terlihat berjuang dan berhasil berdiri setelah beberapa saat. Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa begitu kuat? Pesilat jenius muda itu tertegun. Dia mengalahkan kita bertiga hanya dengan satu pukulan dan satu teknik jiwa. Pria berjaket kuning tidak bisa mempercayainya. Apakah kalian berdua tidak menyadari bahwa serangan jiwa Zhao Feng sangat kuat dan hampir sama sekali tidak terpengaruh oleh batasan dimensi di makam kekaisaran? Tetua berpakaian hitam menarik napas dalam-dalam. Dua orang lainnya pun langsung terpana. Bagaimana mungkin? Namun ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa kata-kata itu benar. Kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng sama sekali tidak ditekan oleh dimensi makam kekaisaran dan itu benar-benar menghancurkan mereka. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.